masuk di bulan Desember, masuk di Advent yang pertama, dan tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita juga akan masuk di tahun penghujung 2024. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah firman Tuhan yang saya rasa Bapak Ibu sudah pernah mendengarkannya, tapi sudah terbiasa mendengar, sepertinya agak sulit untuk melakukan. Gitu. Judulnya ini adalah judul yang sederhana, tapi cukup mendalam. Pertandingan iman. Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam sebuah pertandingan, orang akan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Sederhana jawabannya Bapak Ibu. Menangkan pertandingan itu. Dalam sebuah pertandingan, setiap atlet yang bertanding, dia akan berjuang mati-matian untuk merebut sebuah kemenangan. Ya. Formulanya sama, rumusnya sama, mau pertandingan apapun, hasilnya adalah kemenangan. Nah, tetapi, saudara, memenangkan sebuah pertandingan itu bukan persoalan sepele. Ada banyak yang harus dikorbankan. Apa saja? Oh, sederhana, Bu Saudara. Seorang atlet itu harus hidupnya disiplin. Ya. Dia harus tekun berlatih. Dia menjaga pola makan. Bahkan pola tidurnya pun dia atur sedemikian rupa. Dia punya tekad yang kuat, dia ikut semua aturan pertandingan, dan lain sebagainya. Disiplin, tekad kuat, wah itu bukan persoalan mudah. Apalagi yang namanya malas, itu lawan yang paling susah untuk dikalahkan. Ya. Pak Pendeta, berat badan saya ini sudah overweight gitu ya. Saya janji, besok saya diet. Ya. Nah, besoknya ketemu Pak Pendeta lagi. Pak Pendeta, besoknya lagi maksud saya. Oh iya. Ya. Biasanya kalau bahasa orang diet tuh kayak gitu. Ya. Pas dia lihat di ibadah Rabu, ada pengucapan syukur, berarti minggu depan saya baru diet, gitu ya. Nggak enak sama tuan rumah. Gitu ya. Kita punya 1000 alasan pada saat kita mau melawan yang namanya kemalasan, tidak mau hidup disiplin, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam memenangkan sebuah pertandingan, nggak bisa. Kalau seorang atlet saja, kalau orang hidup dalam dunia olahraga saja, dia bisa melakukan dan melakukannya dengan usaha yang sangat keras. Ya. Untuk memenangkan sebuah pertandingan, apalagi kalau kita orang percaya. Ya. Orang percaya itu kalau mau melakukan namanya pertandingan iman, itu harus jauh lebih kuat daripada memenangkan sebuah pertandingan olahraga. Kalau mau di-compare dia, mau diperbandingkan, nggak bisa sama. Bapak Ibu tadi sudah diulang berapa kali saya dengar ayat 11, ya kita baca sama-sama ayat 11. Ada beberapa kalimat penting, masih dibuka bagian Alkitabnya, kita baca 1, 2 ya. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya. Paulus menyapa Timotius dengan sapaan yang tidak biasa. Dia menyebut apa? Timotius adalah sebagai manusia kepunyaan Allah. Wah, ini kalimat yang nggak biasa kita dengar, Bapak Saudara.
Paulus di sini mau mengingatkan kepada Timotius, kamu itu bukan orang biasa. Timotius itu bukan sekedar nama yang diberikan orang tua kepada anaknya, sudah, nggak ada makna apa-apa. Oh ternyata tidak, Bapak Saudara. Paulus mengingatkan bahwa Timotius punya identitas yang bukan hanya sekedar manusia biasa di muka bumi. Manusia kepunyaan Allah. Artinya Bapak Saudara, kita itu adalah milik Allah. Kita berasal dari Allah dan kita juga dipimpin oleh Roh Allah. Dan Bapak Ibu Saudara harus tahu, kita sebagai manusia kepunyaan Allah, kita punya tempat untuk diperintahkan oleh Paulus di dalam bacaan ini. Ada 4 kata yang bersifat perintah. Yang pertama, jauhilah, kejarlah, bertandinglah, dan rebutlah. Semua itu kalimat perintah, Bapak Ibu. Tidak ada kalimat yang, yuk saya mohon, saya mau, enggak. Jelas Bapak Ibu, Paulus memberikan kalimat perintah. Dengan tegas diberikan. Kalau orang sudah memerintahkan, artinya harus kita lakukan. Tidak ada nego-nego, tidak ada tedeng aling-aling, perintah siap lakukan. Jauhilah, kejarlah, bertandinglah, rebutlah. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, di situ Paulus memberikan contoh, ya, memberikan contoh kepada kita tentang perilaku-perilaku manusia duniawi yang tidak boleh hidup di dalam kedagingan. Bapak Ibu lihat di ayat sebelumnya, ada perilaku manusia duniawi yang cinta akan uang, lalu mencari keuntungan, hidup dalam percekcokan, hidup dalam kedengkian, fitnah. Itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena itu merusak citra Allah di dalam diri kita. Itu enggak boleh ada terlalu lama di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Kedengkian itu menggerogoti semua kebaikan perlahan-lahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan itu ya. Bagaimana kebencian itu bisa merasuki Bapak Ibu sehingga melakukan banyak hal-hal yang negatif yang tanpa Bapak Ibu sadari, loh kenapa saya bisa lakukan itu? Karena dia sudah menguasai segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Saudara? Ya kita harus menjadikan segala sesuatu yang baik itu menjadi sebuah prioritas. Perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu harus kita prioritaskan. Paulus memandang kehidupan ini sebagai sebuah arena pertandingan iman. Kalau kita lihat kata-kata dalam kalimat ini, bertandinglah, rebutlah hidup yang kekal, diterjemahkan dari kata Yunani agonizomai, dan dari kata dasar agonize. Artinya adalah menderita dan berjuang. Kemenangan itu tidak diraih kalau kita hanya bersantai-santai, kalau kita hidupnya mager, males gerak. Nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi kemenangan itu harus diraih dengan cara apa? Kesediaan diri kita untuk berjuang, bahkan menderita. Hari ini kita melihat ada saudara-saudara kita akan mengaku iman.
Ini menjadi pembelajaran penting. Ya, kita harus berjuang, bahkan dikatakan menderita. Harus siap. Jadi orang Kristen itu bukan hanya urusan sukacita, dapat berkat, banyak duit, selesai. Oh enggak. Ada urusan yang namanya pikul salib. Memaafkan orang yang menyakiti kita, oh itu bukan persoalan mudah. Memaafkan orang yang membuat kita menimbulkan kebencian, oh itu bukan persoalan mudah. Itu membuat kita menderita. Pak Pendeta lihat, Pak Pendeta lihat orang itu. Saya begitu membenci dia. Tapi kok dia hidupnya santai-santai aja. Ya, pernah kita lihat begitu? Pak Pendeta, saya kerja dari pagi, siang, malam. Hanya bisa beli motor. Orang itu Pak Pendeta, dia hanya kerja 1 jam, korupsi, banyak duitnya. Enak hidupnya, banyak mobilnya. Tapi kita dibilang sama pendeta supaya tetap hidup jujur, hidup taat. Menderita? Weh, sangat. Tapi firman Tuhan hari ini mau katakan bertandinglah. Menderita dan berjuang. Bapak Ibu lihat, anak-anak Tuhan itu dibentuk menjadi orang-orang yang tangguh, yang kokoh. Bukan pada saat ketemu dengan persoalan langsung kelepek-kelepek. Enggak. Anak-anak Tuhan itu tangguh. Sekarang masih enak, cuacanya masih adem-adem. Kalau sudah hujan deras, apakah ibadah kita serame ini? Mungkin saja. Tapi biasanya hujan rintik-rintik aja bisa merubah kehadiran seseorang di gereja. Ya, itu baru hanya tantangan kecil Bapak Ibu. Kalau kita main agak jauh ke arah timur sana, yang harus naik perahu, harus lewat jalan yang rusak, berdebu, orang berusaha untuk datang ke tempat ibadahnya. Tetapi kita yang dipermudahkan di kota ini, diberikan banyak kemudahan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu tidak menjadi penghalang. Ya. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Kristen itu adalah sebuah pertandingan dari titik awal sampai akhir. Saya ulangi sekali lagi, pertandingan kehidupan orang Kristen itu adalah sebuah pertandingan dari awal sampai akhir. Enggak bisa hanya dari titik ini, berhenti di sini. Masih panjang bos urusannya. Pak Pendeta, saya sudah bertengkar dengan istri saya. Saya rasa kehidupan kami sudah selesai. Baru sampai sini bos. Masih jauh. Berapa lama pernikahan? 2 bulan. Ya. Belum sampai ke 15 tahun. Belum apa-apa itu. Pak Pendeta, ekonomi kami sudah 10 tahun begini-begini aja. Hati-hati. 10 tahun itu cukup panjang. Kau bisa bertahan sampai 10 tahun? Iya. Itu berkat Tuhan. Mindset kita mulai harus berubah Bapak Ibu. Pak Pendeta, saya sudah sakit, sudah 5 tahun. Enggak sembuh-sembuh. Lalu kita bilang apa? Selesai hidup ini.
Enggak. Engkau masih diberikan nafas kehidupan. Lanjutkan perjalanan hidupmu sampai selesai. Kan begitu. Apalagi persoalan yang lain. Pikirkan bahwa belum selesai. Perjalanan hidup ini belum selesai. Tapi di dalam sepanjang perjalanan hidup ini, aku mau bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada satupun dunia ini yang bisa memberikan kekuatan dan keteguhan kalau bukan karena Tuhan. Dan itu yang harus kita yakini bersama, harus kita imani bahwa Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah sumber pertolonganku. Adiknya bisa dikasih susu sedikit biar tidak terlalu ribut? Bisa? Atau permen mungkin? Ini menjadi momen penting yang harus disampaikan. Saudara, Bapak Ibu tahu hitung-hitungannya pertandingan bola itu adalah 2 kali 45 menit. Ya. Bapak Ibu lihat kalau orang main bola seperti apa? 2 kali 45 menit, keringatnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Bajunya basah, nafasnya ngos-ngosan, itu 2 kali 45 menit. Gak nyampe 2 jam Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat, pertandingan orang Kristen itu berpuluh-puluh tahun. Dan syaratnya apa? Harus dimenangkan. Wah, itu bukan persoalan mudah Pak Pendeta. Iya, siapa yang bilang mudah? Enggak ada. Tapi pertandingan ini sekali lagi Bapak Saudara, pada saat kita capek, kita merasa bahwa kita hampir menyerah, kita tidak berdaya. Bapak Ibu harus ingat, kamu adalah manusia kepunyaan Allah. Allah yang selalu memberi semangat yang baru, Allah yang selalu memberikan vitalitas baru, kekuatan baru di sepanjang pertandingan iman. Kalau hari ini teman-teman, saudara-saudara kita 5 orang ini mengaku iman, mereka sedang memulai pertandingan iman. Saya mau katakan gak harus yang selalu manis-manis loh ya setelah ini. Harus siap. Kalian akan naik roller coaster. Zup, 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 zup. Naik turun. Ya. Masuk Kristen, percaya Tuhan tidak selalu urusan yang manis-manis gitu. Ya, Bapak Ibu yang sudah lama, kalau mau bersaksi, oh sama jawabannya. Tapi ingat dan percayalah, mau dibawa ke sini, ada Tuhan. Dibawa lagi ke sini, ada Tuhan juga loh. Agak ke tengah sedikit, oh ada juga loh. Sehingga kalian harus mengimaninya betul-betul dari kesungguhan hati dan ketulusanmu. Ya. Ya, aku mengimani. Ya, aku bersedia. Aku percaya bahwa keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku, orang tuaku, teman-teman sepelayananku, ya, dimanapun kami dibawa oleh gelombang dunia ini, kami harus memenangkan pertandingan. Bapak Ibu harus tahu, ada sebuah kata bijak berkata begini, peperangan yang terbesar di dunia ini Bapak Ibu, terbesar, terberat, terpanjang, itu adalah perang melawan ego.
ego kita sendiri. Itu peperangan yang terbesar, yang terberat. Melawan ego sendiri. Karena di dalam pertandingan kehidupan yang kita jalani, ada banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi sebagai hidup orang yang benar, kita harus mampu menguasai kehidupan kita untuk memilih jalan yang benar. Yang tidak menyimpang dari jalan Tuhan dan tidak mengambil jalan pintas. Gak ada ceritanya anak Tuhan melakukan hal-hal seperti itu. 2 hari yang lalu saya meeting sama grup dari Jakarta, namanya itu Simpul Nusantara. Saya mendengarkan kesaksian mereka itu, wah luar biasa ya. Pengusaha-pengusaha yang memberi waktu, tenaga, pikiran pergi ke timur, ke NTT, lalu mereka mengajarkan cara beternak babi yang modern. Sederhana, tapi ternyata Bapak Ibu, dengan cara beternak babi yang modern ini, membuat banyak keluarga demi keluarga ekonominya jadi lebih baik, lalu memberi berkat bagi banyak orang sekitarnya, lalu juga berpengaruh kepada tindakan KDRT yang menurun, perceraian yang juga menurun, efeknya kemana-mana. Tapi di sisi yang lain, ada banyak pengusaha-pengusaha yang hidup dalam gemilang harta, tapi jauh dari Tuhan. Kita diberikan banyak pilihan Bapak Ibu di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya 1-2 pilihan, bisa ribuan pilihan. Tinggal Bapak Ibu mau filter yang mana. Sama seperti kita menggunakan teknologi. Oh, TikTok. Oh, Instagram. Facebook. Bapak Ibu bisa buka 24 jam, tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada yang kasih tahu, bebas. Bahkan di gereja juga bebas. Bahkan waktu khotbah ini juga bebas, gak ada yang melarang. Tapi itu pilihan. Mau dengar kebenaran firman atau sibuk sendiri dengan medsos, silakan. Itu keputusan kita. Tapi kalau pulang dari gereja ini, engkau membawa berkat lewat firman Tuhan yang engkau dengarkan. Oh, itu baru luar biasa. Dan itu akan menguatkanmu sejak kau keluar dari pintu gereja ini. Menguatkanmu, memberkatimu, menyertaimu. Dan engkau akan menjadi orang-orang saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Kita akan bertahan pada saat kita mengikuti jalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Maka kita akan memperoleh kemenangan dan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian Bapak Saudara dari vokal grup Nek Mese dengan judul lagu Aku Bersyukur.
Gita Bakti 215. Selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau bimbing kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi, agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab, serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi, dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya,
sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati janji dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia, agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus, Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi untuk berdiri, untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati, yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah, yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, untuk tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya? Apakah jawabmu, saudara Ahim Melkisedek UAS? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Jauhari Fikri? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Saudari Esther Kuswandi Suhendro? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Saudari Monica Pakainoni? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Saudari Susanti Bell? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Jemaat semua, mari kita berdiri untuk menguatkan pengakuan para calon sidi ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk. Cek. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan pengakuan dan janji saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan kembali saudara untuk bertanggung jawab penuh di dalam pembangunan tubuh Kristus. Jemaat diundang untuk berdiri. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu. Lakukan tanggung jawab serta terimalah berkat. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan, serta mengokohkan kita semua dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga sidi jemaat yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat. Kita kembali berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, dan kami boleh belajar bagaimana pertandingan iman yang diajarkan oleh Paulus bersama dengan Timotius di dalam renungan kami di pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memahaminya dengan baik, di mana setiap pertandingan-pertandingan kami diminta untuk memberikan tanggung jawab kami. Kami boleh memberikan juga di dalam keteguhan hati kami, sehingga kami tidak main-main, kami lakukan dengan kesungguhan, dan kami mau mendapatkan mahkota kemuliaan yang Engkau sudah janjikan dalam setiap kemenangan-kemenangan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang dapat kami simpan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa secara khusus pada hari ini kami boleh menyaksikan pengucapan janji iman bagi orang yang dewasa secara iman. Ada saudara-saudara terkasih kami, Saudara Ahim, Jauhari, Esther, Monica, dan Susanti. Mereka telah mengucapkan janji iman mereka di hadapan umat-Mu dan juga di hadapan Tuhan. Biarlah janji ini betul-betul mereka pegang dengan sungguh-sungguh dan mereka lakukan dalam tanggung jawab iman mereka, sehingga di dalam kondisi apapun mereka betul-betul tangguh menjadi anak-anak-Mu, jadi anak-anak Tuhan yang bisa melewati setiap badai pergumulan kehidupan. Kami yakin dan percaya keimanan mereka akan terus bertumbuh dan mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, mereka yang terbaring lemah di rumah mereka, ataupun yang saat ini dirawat di rumah sakit, ataupun yang hadir pada saat ibadah hari ini. Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali. Berkati juga orang-orang yang setia mendampingi dan menjaga mereka. Tuhan berikan kesehatan. Kami juga mau berdoa secara khusus ya Bapa untuk para pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Tuhan memberkati Ibu Pendeta, Tuhan memberkati karyawan gereja, Tuhan memberkati para presbiter, para pengurus-pengurus pelkat, dan para anggota, dan juga kami semua jemaat-Mu. Tuhan kiranya berikan hati kami seperti hati hamba, sehingga dapat melayani dengan sukacita, dengan segala kerendahan hati. Kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati ya Bapa bangsa dan negara kami dalam kabinet yang baru di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran dan seluruh kabinet Merah Putih yang sudah terbentuk dan mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka terus boleh memberikan banyak hal yang positif, secara khusus untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, yang dalam waktu beberapa saat lagi kami akan melakukan pesta politik, pilkada di pemerintah kota dan juga pemerintah daerah di wilayah Bangka Belitung ini. Biarlah kami dapat ikut andil di dalamnya dan memberikan suara kami, agar pemimpin-pemimpin yang terpilih dalam kondisi apapun dapat memberikan amanah mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka untuk warga Kota Pangkal Pinang secara khusus. Kami juga mau menyampaikan doa-doa kami secara pribadi bagi orang-orang yang saat ini sedang bersedih hati, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kesedihan dan juga penderitaan. Kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk boleh menyampaikan doa secara pribadi di dalam hati. Berdoalah. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mengucap syukur melalui pemberian sukarela dari hati yang tulus sambil mengingat firman Tuhan, yaitu dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahnya, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeresanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kepada Bapak Ibu yang berkerinduan memberikan persembahan dana pengadaan dan perawatan aset, persembahan syukur, dan persepuluhan, dipersilakan memberikan di kotak yang telah disediakan, dimulai dari presbiter yang bertugas, dan dilanjutkan kepada sidi baru dan anggota keluarga, dan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini.
kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini.
Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.